Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan ke berapa ini. Kita akan membahas tentang VL majhul yang ada pada halaman 96. Saya akan menjelaskannya secara global atau yang pentingnya saja. Nanti kita lanjutkan kepada tugas dan sila nanti akan saya coba bersama menjelaskan berkenaan tentang apa yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu saja. Jadi kasuistik saja pembelajaran kita. Oke, VL madi atau mudhari majhul. Oke, seperti pada pada saya sudah memberikan pada Google Classroom dua video berkenaan tentang penjelasan tentang kata kerja pasif. Di situ ada kemudian perubahannya, nanti silahkan di situ. Jadi ini saya yang khusus untuk buku itu saya yang saya jelaskan, bukan buku kita kerjakan. Oke. Nah, VL tambah isim. Jadi VL itu ada yang maklum, ada yang diketahui, yang kayak kemarin kita pelajari. Fataha Muhammadun al-baba. Muhammad membuka akan pintu. Nah, namun di sini juga ternyata ada VL yang disebut dengan VL majhul. Apa itu VL majhul? VL majhul ada VL yang tidak diketahui, artinya seperti itu sebenarnya. Kemudian lebih ringkasnya, ada VL yang tidak ada failnya. Failnya hilang atau subjeknya hilang. Oke, bagaimana? Kita lanjutkan. Oke, nah di sini Fataha tajirun al-matjara. Membuka, ini kata kerja. Tajirun, seorang penjual, ini fa'il. Al-matjara, akan tempat pamerannya atau standnya. Nah, di sini kan ada kata kerja, ada fa'il lengkap. Oke, tajirun sebagai fa'il barisnya adalah dhammah, matjara sebagai maf'ul atau subjek barisnya atau objek barisnya adalah fathah. Nah, kemudian bagaimana kalau fi'il majhul? Nah, seperti ini fi'il majhul. Nah, fi'il majhul itu ketika huruf awalnya fa ini diganti menjadi dhammah dan huruf sebelum terakhir, huruf terakhir ini ha, sebelumnya adalah ta, berarti ta-nya diganti menjadi kasrah. Jadi dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didommahkan huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya, yaitu ti. Artinya futiha. Nah, apa yang hilang di sini? Subjeknya tajirunnya kadada. Jadi menjadi al-matjaru. Kita hilangkan subjeknya, kita buang menjadi al-matjaru. Futiha al-matjaru. Nah, apa artinya? Di sini tadi kan artinya membuka seorang pedagang akan stand jualnya. Nah, sedangkan di sini artinya adalah al-matjaru, futiha al-matjarunya, dibuka stand dagang, stand tempat berdagang. Nah, di sini barisnya adalah u. Kenapa? Ini yang disebut dengan naibul fa'il. Artinya apa? Pengganti fa'il. Jadi barisnya sama dengan fa'il, tapi posisinya sebagai maf'ul, yaitu naibul fa'il. Jadi barisnya sama dengan fa'il dhammah, tetapi posisinya sebagai maf'ul. Dibuka akan sebuah stand dagang. Fa'ilnya apa? Tidak boleh ada disebutkan. Memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu masih bisa disebutkan fa'il. Misalnya stand dagang itu dibuka oleh, nah kan ada olehnya, dibuka oleh seorang pedagang. Nah itu kan masih ada olehnya. Sedangkan ini tidak boleh dalam bahasa Arab. Jadi futiha al-matjaru. Oke. Nah, jadi di sini hilang fa'ilnya, kemudian di sini menjadi naibul fa'il. Apakah ada objek? Nah, tidak ada objek lagi. Jadi di sini naibul fa'il sudah menjadi objeknya. Jadi dia artinya itu sebagai objek. Tetapi yang barisnya sama dengan fa'il. Nah, lanjut. Oke, nah kita lihat fathah al-matjaru. Tapi kemudian ketika menjadi naibul fa'il barisnya adalah dhammah. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Muzakkar. Nah, kita cek. Futiha ini bentuknya adalah muzakkar. Cirinya apa? Tidak ada ciri-ciri perempuan, tidak ada ciri muannas. Nah, kemudian berarti kalau ini kembali seperti fa'il. Fa'il kalau ininya perempuan, maka ini juga perempuan. Kalau ini laki-laki juga laki-laki. Sama dengan ketika fi'il majhul. Jadi ketika ini muzakkar, maka yang di sampingnya juga harus muzakkar. Nah, naibul fa'ilnya juga harus muzakkar. Oke, jadi harus seimbang. Laki-laki binian-binian. Oke, sama kasusnya yang kayak fa'il kemarin. Nah, kalau
Kemudian kita ubah kalau mudhari'nya seperti apa? Kalau fathah mudhari'nya apa? Yaftahu. Oke, jadi yaftahu tajirun al-matjara. Oke, biasa saja seperti fi'il, fa'il, maf'ul seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ini fi'ilnya, tajir menjadi fa'ilnya, cirinya adalah dhammah, kemudian matjara maf'ul bih, cirinya adalah fathah. Nah, kemudian bagaimana kalau dibentuk menjadi fi'il majhul? Ini kata majhul sama, hampir sama dengan yang madhi, tetapi yang membedakan adalah, nah di sini yang mudhari dumma awaluhu, didomahkan huruf awalnya, wa futiha, dan difathahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir apa? Ta. Jadi ini huruf akhir, sebelum akhir adalah ta. Difathahkan huruf sebelum akhir itu ta. Jadi akhir awalnya yaftahu berubah menjadi yuftahu. Oke. Nah, bagaimana kalau digabung? Ini kan tajri hilang nih. Tidak perlu lagi ada subjek karena ini sudah majhul. Jadi kemudian menjadi yuftahu al-matjaru. Dibuka akan sebuah stand dagang. Oke, ini juga muzakkar. Dan ini juga menjadi muzakkar. Artinya apa? Tetap diserasikan. Tidak boleh muannas dengan muzakkar atau muzakkar dengan muannas. Oke, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, maklum fi'il maklum ada fi'il yang ada menimbulkan subjek. Kalau majhul adalah fi'il yang tidak menimbulkan subjek. Seperti itu. Oke, sudah kita pelajari, kita lanjutkan kepada berikutnya. Nah ini juga tidak lagi. Nah, kalau kita ganti seperti ini misal. Fatahata jirun al-maktabata. Membuka seorang pedagang akan sebuah perpustakaan. Oke, ini maklum. Fatahah ini maklum, fi'il maklum, bisa diketahui. Apa diketahui ini? Timbul failnya, tajirun, maktabah, ini maf'ul. Nah, kemudian bagaimana kalau diubah menjadi fi'il majhul? Fathah ini diubah menjadi fi'il majhul, berarti kan didomahkan awalnya dan kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf akhir adalah ha, huruf sebelumnya adalah ta. Berarti futiha. Nah, futiha. Loh, kenapa menjadi futihat? Karena maktabah adalah perempuan. Artinya harus disesuaikan. Al-maktabatu. Nah, ini jadi naibul fa'il. Ini asalnya maktabatu menjadi naibul fa'il. Jadi, artinya sebagai maf'ul, sebagai objek, artinya maknanya dibuka akan sebuah perpustakaan. Nah, itu artinya dibuka akan sebuah perpustakaan. Kemudian cirinya itu ciri fa'il, dhammah. Ini disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il. Oke. Nah, jadi kalau diartikan membuka seorang pedagang akan sebuah perpustakaan, kalau majhul diartikan dibuka akan sebuah perpustakaan. Oke. Nah, fathah di sini berubah jadi dhammah bawahnya. Nah, kemudian futihat itu muannas, maka naibul fa'ilnya juga harus muannas, disesuaikan. Oke. Nah, selanjutnya kalau fi'il mudhari, oke, tadi sama yaftahu, fathah yaftahu tajirun al-maktabata, tidak ada perubahan, sama saja dengan yang di awal tadi. Nah, kemudian kalau tidak yuftahu, tapi apa? Tuftahu. Kenapa jadi tuftahu? Karena al-maktabah ini muannas, maka di sini juga harus muannas. Tuftahu. Dibuka akan sebuah perpustakaan. Nah, jadi antara fi'il dengan naibul fa'ilnya harus bersesuaian. Apakah itu muannas dengan muannas atau muzakkar dengan muzakkar seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Oke, itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini rumus majhul. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, dhammahkanlah awal katanya. Oh, maaf, sini awal hurufnya. Kemudian kasrahkan huruf sebelum akhirnya. Sekali lagi, dhammahkanlah awal huruf katanya dan kasrahkanlah huruf sebelum akhirnya. Contohnya fathah. Jadi fa ini adalah huruf awal, diapakan? Didomahkan. Sudah, berarti jadi domah. Dan kasrahkan huruf sebelum akhir. Ha adalah huruf terakhir, berarti huruf sebelum terakhir adalah ta. Berarti dikasrahkan, berarti jadi ti. Makanya berubah jadi futiha. Lanjut. Nah, kalau ini lebih dari 3 huruf bagaimana? Nah, ini lebih 3 huruf. Nah, huruf awalnya yang mana? I. Berarti I ini yang akan didomahkan. Huruf terakhirnya apa? Nah, huruf terakhir adalah ya. Huruf sebelum terakhir, ro. Kasrahkan huruf sebelum akhirnya. Berarti menjadi ri. Berubah menjadi
push